Jadi habit investasi adalah mengakumulasi aset, bukan serta-merta harus sangat fokus ngeliatin harga. Gitu. Itu adalah pemahaman yang keliru, gitu ya. Ada sesuatu yang perlu kita ketahui bersama. Ada orang yang pada hari ini sudah banyak investasinya, namun tidak terencana dengan baik. Ada orang yang sedikit sekali orang yang punya rencana investasi dengan baik. Ada orang yang sama sekali tidak berinvestasi. Jadi ada berbagai macam kondisi yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau untuk yang tidak berinvestasi ini biasanya diakibatkan dua hal. Satu adalah karena merasa seperti yang tadi Ibu Yulia utarakan bahwa ya ketika dikatakan tidak berinvestasi ini adalah karena keawamannya, atau masalah yang kedua adalah karena selalu bilang bahwa tidak punya uang dan juga mungkin juga di sekitarnya mengatakan bahwa jangan investasi, investasi itu judi, investasi itu buat apa, lebih baik menabung saja. Yes, iya dan tidak dengan pernyataan-pernyataan tersebut, dan saya ingin juga cerita bahwa papa saya seniman, jadi dan belajar dari kakek saya almarhum, kakek saya itu selalu menyatakan bahwa investasi yang benar itu cuma dua, yaitu adalah emas dan tanah gitu ya. Yang lain itu jangan dah. Apalagi ngomong saham, oh jangan, saham itu tempat judi gitu ya. Jadi seperti itu, kental sekali di dalam keluarga saya. Jadi untuk yang awal biasanya adalah kekhawatiran, ketakutan, dan juga berpikir bahwa investasi itu adalah mainan orang kaya. Jadi kalau nggak punya duit, wah jangan deket-deket dengan investasi, nggak bakal bisa gitu. Nah, itu tidak menjadi menarik untuk dibicarakan untuk saat ini. Kenapa? Karena itu tidak relevan. Kalau seperti Ryan dulu memulai, saya sudah tidak punya restu, ya, tidak punya ilmu, tidak punya duit, gitu ya kalau dulu. Yang repot itu paling repot itu restu, karena setiap kali pulang ke rumah ditanyainnya rugi berapa, kan kacau banget ya. Jadi punya orang tua itu karena tahu anaknya main saham gitu kan ya, main saham, wah itu tempat judi itu, rugi berapa. Jadi tiap hari ketemu, tiap kali selalu ditanya rugi berapa, karena sudah punya keyakinan bahwa yang namanya beli saham itu adalah barang bakal rugi gitu. Nah, tidak punya uang, kenapa? Karena dulu kalau saya buka rekening saham, buka rekening saham itu minimum itu 25 juta. Dan buka rekening reksadana, dulu itu investor account, itu 45 juta. Saya ingat sekali, karena pada saat itu sulit. Beda dengan hari ini, platformnya ada banyak, begitu buka di Play Store, di iOS itu begitu gampang cari-carinya gitu ya. Tapi kalau hari ini tuh saking gampangnya, sampai bisa ketuker sama yang buat nipu gitu ya, kayak binary options itu bukannya tempat untuk trading derivatif ataupun trading saham, itu sebenarnya bukannya kenapa disebut menipu? Karena mereka membuat aplikasi yang sebenarnya adalah berjudi dengan menggunakan harga saham, harga emas gitu ya. Dia menyatakan sebagai financial investment gitu. Nah, itu kan menipu gitu ya. Kalau mau jujur bilang aja seperti platform judi bola gitu ya, tulis aja ya kan financial betting ya kan. Kalau namanya sepak bola itu kan adalah soccer betting gitu. Mestinya begitu tulisnya, maka kita anggap tidak menipu gitu. Nah, saking gampangnya beda tantangan hari ini memulai dibandingkan saya dulu. Saya ingin memberikan suatu hitung-hitungan sederhana yang mungkin kita agak miss ya dalam hidup itu setelah kita tidak lagi kuliah gitu ya, pergi ke kerja. Sebenarnya orang kalau ditanya, kalau misalnya saya nanya gitu ya, Bapak Ibu kalau misalnya iya kenapa pergi bekerja gitu ya. Biasanya orang akan coba menyelesaikan 3 masalah keuangan. Satu adalah karena ingin menikah gitu ya, dan tentunya berumah tangga plus anak ya. Yang kedua adalah, oh saya kepingin punya rumah gitu ya. Yang ketiga adalah saya ingin punya kendaraan saya sendiri. Biasanya ada 3 basic needs ini yang ingin dicapai gitu ya. Ini hitungannya beda-beda, nanti kita bisa bicara. Tapi ada satu nih yang kadang-kadang orang miss. Ini kalau yang terakhir ini biasanya yang usianya sudah 45, sudah 50. Yang ini baru muncul kata-kata ini. Yaitu apa?
ketika kebutuhan tidak lagi bekerja pensiun. Jadi ketika baru usia 20-an, itu begitu dikasih kuis, dapatnya 3 doang jawabannya. Tapi begitu umurnya 35, 40 tuh tiba-tiba nambah 1 nih. Yang mana sebenarnya kalau kita pikir-pikir nanti dan kita hitung-hitung nanti ya, ternyata yang paling akhir nih kebutuhan untuk pensiun ataupun kita tidak lagi bekerja tapi harus punya duit. Ini ternyata besar dan sangat diuntungkan kalau kita mulai dari sedini mungkin. Nah, kok bisa begitu, Ryan? Nah, saya punya kalkulator yang ingin saya coba tampilkan pada pagi hari ini ya. Nah, ini dia. Dan kalkulator inilah yang membuat kita sadar bahwa kita memang perlu mikir mulai sekarang. Sedini kita sadar, perlu, udah itu udah harus gitu ya, udah nggak bisa ditunda lagi. Oke, sudah tampil ya, baik. Jadi pertama-tama ketika kita bicara, Mas Ryan kalau saya ini kepingin punya uang pensiun berapa, saya gimana ngitungnya? Kadang-kadang pertanyaan suka ke sana. Entah dia di usia 20, entah di usia 30, di 40, 50 gitu ya. Gimana saya ngitungnya? Sebenarnya gampang. Menghitung nanti ketika kita tidak lagi bekerja tapi tetap harus punya uang, ya perlu mematahkan nilai konsumsi kita hari ini. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah nilai konsumsi kita pada hari ini saja. Berapa? Dengan kita mengetahui nilai konsumsi kita hari ini, nanti kita bisa mengira-ngira untuk selanjutnya. Ya karena kalau hari ini, kecuali nanti ketika hari ini kita dalam keadaan bekerja, makannya itu sehari 3 kali, tiba-tiba kita berubah nanti ketika sudah tidak lagi bekerja sehari makan 20 kali, nah itu biayanya berubah. Kalau kita bekerja rumahnya 1, tapi setelah kita tidak bekerja rumahnya 15, itu masih beda biayanya. Nah, jadi yang pertama kali kita harus hitung adalah pengeluaran kita pada saat ini. Pengeluarannya gimana? Hitung aja semua. Nah, ini saya kasih tips sedikit. Asuransi, apapun asuransi yang kita beli, di luar investasinya, yaitu adalah misalnya unit link, itu harus masuk ke alokasi pengeluaran sebagai pengeluaran bulanan yang rutin dan konsumtif seperti itu. Nah, ini kita bisa masukkan di sini, misalnya kita ambil angkanya yang bulat-bulat saja ya, jangan angkanya kayak 12 juta 150 gitu ya, tapi Anda ya mungkin Bapak dan Ibu juga mungkin perlu gitu ya dengan detail. Semakin detail semakin bagus. Ya, kadang ketika kita ditanya pengeluaran bulanan kita bingung. Ini penting sekali. Kenapa? Bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan kita kalau kita tidak pernah bisa menyebutkan angkanya, kan gitu. Ya, orang mau penghasilan sebesar-besarnya. Penghasilan sebesar-besarnya nanti dulu. Yang penting kalau penghasilan sebesar-besarnya, kita nggak tahu pengeluaran kita sebesar-besarnya, nanti begitu penghasilan yang membesar, pengeluarannya 2 kali lebih besar. Itu yang terjadi biasanya gitu ya. Jadi ya kita masih bisa menghitung. Selanjutnya, kita coba hitung-hitung berapa umur Anda sekarang. Berapa umur kita sekarang. Let's say kita ambil yang umur 30. Berapa keinginan untuk pensiun deh? Untuk pensiun di usia berapa? Bapak Ibu saya izin 55 atau 65 kah? Atau 60 atau 95? 65 atau 55 kah? Untuk usia pensiun yang memang saat ini berlaku? 58, Pak. 58, oke, terima kasih. Saya ikuti angka 58 ya, Pak. Thank you ya, Pak, atas informasinya. Oke, lalu kita masih hitung setelah umur kita saat ini, lalu kita sudah menghitung kita akan pensiun di usia berapa, kita perlu memasukkan faktor kenaikan harga. Nah, faktor kenaikan harga ini ya bisa kita lihat dari Biro Pusat Statistik, namun kalau saran saya, dari tingkat inflasi yang resmi, yang real, yang ada di sekitar kita ini kadang naiknya lebih. Karena apa? Karena kan kita tidak hanya mengkonsumsi sesuatu barang pokok, tapi ada barang turunannya. Oleh karena itulah kenaikan harganya mungkin agak sedikit berbeda. Sama seperti saya tinggal di Tangerang. Kenaikan harga tol itu tidak mengikuti secara langsung untuk tingkat inflasinya, namun kadang kenaikannya suddenly gitu ya. Dan setelah beberapa tahun sekian. Nah itu kalau dihitung tidak serta-merta dibagi rata-rata 5 tahun itu adalah 7%, tuh nggak begitu juga gitu. Jadi silahkan kita bisa menghitung semakin gede akan semakin serem, semakin kecil bisa semakin meleset. Jadi mungkin jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil. Kalau saya biasa kali 2 atau kali 3 daripada tingkat inflasi.
Nah, ini sekali dengan nilai 7%, dengan pengeluaran kita saat ini 10 juta, maka pada usia 58, setiap bulan kita itu akan mengeluarkan uang 66 juta. Dengan uang hari ini nilainya 10 juta. Jadi bayangkan dengan kondisi kita 28 tahun kemudian, ternyata uang yang senilai 10 juta hari ini, kita karena faktor kenaikan harga, kita itu 66 juta nilainya. Wow, besar sekali Pak. Iya betul, karena waktu saya kecil pun beli permen satu 103 hari ini 2001 ya kan. Jadi menjadi sesuatu yang jauh sekali berbeda. Nah, itu juga kita harus sadar bahwa ternyata setelah kita usia 58, setiap bulan kita membutuhkan uang 66 juta dan semakin besar. Dan semakin besar. Kenapa? Ya setelah umur 58 memang inflasi berhenti ngikutin usia kita, kan enggak juga gitu ya. Jadi akan semakin besar. Nah, kita masuk ke yang kolom selanjutnya yang disebut dengan kolom financial freedom. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau nggak apa-apa, gampang nanti add WhatsApp saya pasti akan bagikan buat Anda, don't worry. Ya, yang penting adalah cara pakainya. Punya kalkulatornya nggak bisa pakainya percuma gitu ya. Oke, nah sekarang kita dengan sudah mengetahui biaya hidup per bulan, kita asumsikan dulu, saya mendapatkan saya punya bunga berbunga, saya punya imbal hasil per tahun itu berapa. Jadi kan tentunya saya ini kan harus jadi ketika saya punya uang berapa, saya akan taruh jadi uang ini akan saya taruh di dalam sebuah tabungan, saya akan taruh di sebuah investasi yang menghasilkan return 8%. Loh, Ryan kenapa harus begitu? Karena kan kita ibaratnya ketika tidak lagi bekerja, maka aset yang akan membiayai hidup kita. Nah, aset kita ini kan akan kita gerogotin dong pelan-pelan dong, ya. Nah, nilai pertumbuhannya itulah yang kita anggap di sini. Nah, tingkat inflasi tadi yang tadi sudah kita buatkan. Nah, perkiraan dana saat saya usia 58, bila saya punya uang senilai 25 miliar, maka saya bisa hidup sampai umur 97 tahun. Jadi, bila ada orang yang memiliki pengeluaran setiap bulan di usia 30-nya saat ini adalah 10 juta per bulan dan berencana untuk pensiun di umur 58 tahun, andaikan pertumbuhan kenaikan harga adalah 7%, saya perlu memiliki uang 25 miliar. Bila saya mau hidup enak, nyaman dengan menghabiskan uang investasi saya yang saya siapkan dari umur 30 sampai 58 senilai 25 miliar, maka saya bisa hidup sampai umur 97 tahun. Wah, Pak, umurnya sih oke, tapi nilainya serem loh Pak, 25 miliar. Gede banget Pak. Artinya saya dalam waktu 30 sampai 58 harus mengejar dengan nilai 25 miliar. Wah, gimana Pak kalau ternyata saya tidak bisa mengejar 25 miliar? Boleh saja, tapi konsekuensinya usianya jadi turun. Nih contoh, saya turunkan menjadi 15 miliar. Jadi 79. Ah, nggak apa-apa lah Pak. Saya untuk harapan hidup kan di 75-an Pak, ya 79 oke lah, misal. Jadi kalau pingin untuk usianya 150 silakan juga, boleh juga gitu ya. Jadi angka ini bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita. 15 miliar rata-rata ya dari saya buat workshop gitu ya. Rata-rata orang itu mentarget sampai umur 75. Jadi kalau udah 79, 15 miliar itu so far so good lah kata dia gitu. Nah, pertanyaannya gini, waduh, kalau 15 miliar saya mesti ngejar pakai apa, Pak? Terus kalau saya hitung-hitung ya, dari umur 30 sampai 58 itu kan saya punya waktu 28 tahun ya. Berarti saya gimana cara mencapai 15 miliar dalam waktu 28 tahun? Nah, ini adalah satu pemikiran yang menarik dan bagus. Kenapa? Karena kita tiba-tiba berpikir ke depan dan ada target. Makanya ketika kita ditanyakan berapa pengeluaran kita nggak bisa sebut. Loh, target setiap bulan keluar saja bisa sebut. Apalagi yang 28 tahun kemudian. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya berbicara mengenai keuangan seperti ini adalah agar kita itu merencanakan dari awal. Makanya saya mengatakan sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jangan hujan dulu baru beli payung, biasanya lebih mahal gitu ya. Nah, itu yang penting.
kecuali ada faktor marketing tertentu gitu ya. Saya pernah pergi ke satu daerah gitu. Rainy day, harga diskon 50%. Wah, ini pinter saya bilang. Jurus marketingnya dibalik gitu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai 15 miliar. Oke, kita coba lihat ya. Kalau 15 miliar, saya punya kalkulator selanjutnya. Bagaimana kalau kita merencanakan 15 miliarnya? Kita masukkan di sini, saya perbesar. Uang yang diharapkan kita terima adalah 15 miliar. Saya masukkan 15 miliar. Oke, nah, saya punya waktu berapa bulan? Jadi, kalau investasi dikejar setiap tahun, biasanya pingsan. Oleh karena itulah investasi itu harus dikejar setiap bulan. Atau lebih hebat, setiap hari. Karena saya tahu 1 bulan perlu 3 juta, maka saya menyisihkan uang setiap hari. Kan gitu ya. Jadi tidak berat. Bagaimana cara memakan gajah? Lah ya kalau makan gajah besar langsung mau dimakan nggak bisa ya, potong-potong kecil kan gitu. Artinya inilah yang ingin kita coba patahkan. Pak, kenapa harus bulan, Pak? Kenapa tidak tahun, Pak? Karena kalau kita tahun tiba-tiba kaget. Nah, kita coba ya. Sekarang kita punya waktu berapa? 28 tahun dari usia 30. Artinya 28 tahun kali 12 itu adalah 336 bulan. Nah, 336 bulan. Misal sekarang kita itu ditanya, oke, kalau gitu saya punya waktu 336 bulan, saya setiap bulan akan menaruh uang atau menginvestasikan uang atau menabung uang di mana? Oh, saya akan gunakan yang namanya tabungan bank, misal. Saya akan nabung di bank. Karena bank itu sampai dengan 2 miliar saat ini ditanggung lembaga penjamin simpanan. Uang saya belum sampai 2 miliar, saya akan pergi ke bank. Boleh? Bank saat ini 3%. Artinya adalah 3% per tahun. 0,03 dong. Kan ini dalam desimal ya. Berarti 0,03. Berarti Anda mesti investasi setiap bulan 28 juta. Jadi, kalau orang ada pengeluaran 10 juta per bulan, tabungannya setiap bulan harus 28 juta. Jadi at least gaji minimumnya 38 juta. Baru bisa menyelesaikan masalah pensiun saja. Baru bisa menyelesaikan masalah pensiun saja. Jadi jangan, ini belum dihitung menikah, belum dihitung mau beli kendaraan, belum dihitung mau beli rumah, dan mungkin ditambah untuk menikah belum termasuk sekolah anak. Ini belum termasuk liburan, belum termasuk. Oleh karena itulah, kenapa ketika kita berhitung seperti ini, ketika orang mengatakan bahwa ya saya mah nggak usah investasi, saya nggak percaya, saya hanya menabung, pasti nggak kekejar. Kecuali dia, oh saya nggak apa-apa, saya siap, oh cuma 28 juta kecil, saya saya tambahin 30 juta sebulan tabungannya mau selesai. Nggak perlu pergi ke investasi saham, pergi ke reksadana, beli emas, nggak usah. Begini juga apa-apa gitu. Pak, emas itu bagus loh. Karena emas selalu naik, karena tiba-tiba ada orang yang ngegas, tiba-tiba begitu. Saham itu resiko, emas itu pasti naik. Nggak juga, emas bisa turun. Nanti kita bisa lihat, ada data faktanya dalam waktu 2006 ke 2022. Baru dari 2006 ke 2022 gitu loh. Apalagi lebih panjang lagi gitu ya, pasti dinamikanya ada. Nah, oleh karena itulah, bila kita merasa nilai 28 juta ini berat sekali, ya karena kita menggunakan kendaraan yang paling luris, seperti menabung. Oh kalau gitu Pak, gimana kalau sekarang saya sudah sadar, saya ganti dong Pak. Bagaimana kalau saya perginya adalah obligasi retail Pak? Kan ada sekarang penawaran obligasi retail, sukuk tabungan, ada sukuk, ada saving bond retail. Gimana Pak? Oh lumayan. Berarti kan net-netnya 0,45, 0,045. Jadi setelah orinya 3 tahun selesai, cari ori baru. Setelah sukuk tabungannya 2 tahun selesai, cari sukuk tabungan baru. Kan begitu terus ya. Kita kan sekarang sudah mulai re-roll seperti itu. Turun loh, 22 juta. Wah, tapi berat juga ya Pak. Ya, oleh karena itu kita mesti mencari yang lain. Mungkin misalnya yang mendekati 10% atau 12%. Kalau on average saham 12%, 10-12% masih achievable. So, kalau ketika kita ganti menjadi yang 12% per tahun, jadi 5 juta loh. Jadi 5 juta loh. Signifikan tuh. Artinya menjadi renungan awal kita pada pagi hari ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita merasa resisten dengan investasi-investasi yang seperti saham, nggak apa-apa.
Tapi selama bisa penuhi 28 jutanya, nggak apa-apa juga, silakan pergi gitu. Tapi kalau ternyata kita terjadi masalah untuk masalah nilai uang yang harus kita investasikan, jawabannya cuma satu, yaitu adalah menaikkan risikonya. Yang namanya risiko rendah, maka akan diganjar dengan untung atau reward yang kecil. Resikonya tinggi, maka reward atau untungnya akan tinggi. Biasanya kan begitu. Nah, tapi yang resikonya tidak ada atau rendah, tapi untungnya tinggi, itu saya nggak pernah ketemu. Ya, yang resikonya tinggi, tapi nggak ada untungnya, bisa jadi ada. Misalnya kita minjemin secara selebor, ya kan, kepada teman, wah nggak diganti, oh ini kan resiko tinggi, untungnya nggak balik gitu kan, jadi kesel gitu ya, persahabatan bablas ya kan. Jadi ini ada 4 hukum di sini yang selalu akan ada. Pertanyaan selanjutnya, Ryan. Saya mesti investasi di mana? Saya mesti investasi di mana, Ryan? Saya pemula, saya nggak tahu apa-apa, saya bingung sekali, penawarannya banyak. Begitu ditanyain teman, nggak taunya agen asuransi nawarinnya unit link. Boleh nggak beli unit link? Boleh saja gitu ya. Nah, tapi mari kita lihat pemetaannya. Wah, ini langsung ya kan. Ini materinya sebenarnya ini berpuluh-puluh halaman, tapi saya sudah buat yang tepat ya untuk bisa mewakili apa yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini gitu. Nah, mari kita perhatikan di layar. Ini adalah sebuah pemetaan yang sudah diperbaharui Bapak Ibu. Jadi 2021 saya memperbarui pemetaan ini. Cukup kelihatan ya mestinya ya. Oke. Bila Bapak Ibu ingin membaca penjabarannya secara detail, maka ini ada di buku ke-7 saya. Saya ingat sekali karena saya suka angka 7. Lucky number gitu ya. Buku judulnya adalah Passive Income Strategy, tapi sayang sekali di buku tersebut belum muncul edisi revisinya dengan ada yang tengah ini. Nanti saya ceritakan sebentar. Jadi, ketika kita sudah tahu, oke, saya perlu 5 juta 1 bulan. Pertanyaannya gini, mesti tak taruh di mana? 5 juta ini, saya mesti taruh mana? Agar bisa membuat menjadi pasif. Pasif loh. Kenapa? Once ketika kita mencapai usia 58, begitu kita masuk ke usia 59, kita ini kan sebenarnya harus sudah punya uang santai ya kan, karena kita perlu mantap makan bunga tabungan kan begitu. Nah, itu kan pasif gitu ya. Aktif itu kan kita kerja dapat duit. Pasif itu uang kerja buat kita. Ini jadi kayak iklan MLM ya, tapi that's true gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memulai perjalanan dari investasi yang tadi kita sudah katakan angka 5 juta atau yang tadi yang 13 juta. Bagaimana kita memulai? Jawabannya adalah dengan 3 step. Dengan 3 step. Nah, Pak, apakah stepnya ini harus saya lewati benar-benar step demi step? Tidak. Saya anggap namanya adalah money booster, protect your profit, creating wealth. Pak, boleh nggak Pak? Saya ingin lompat. Saya langsung jumping pada creating wealth. Creating wealth itu adalah properti yang produktif, bisnis akuisisi merger, dan hedging lindung nilai. Biasanya properti yang produktif itu contohnya kos-kosan. Jadi bila pada hari ini Anda punya sejumlah uang dan melihat kos-kosan, di mana kos-kosan tersebut memberikan return tertulis dan dihitung adalah nilainya 12%, seperti yang tadi kita sudah sepakati bahwa kita ingin mengejar 12%, boleh. Meskipun masih bisa. Tapi di dalam keadaan COVID kemarin sih lumayan banyak yang nggak achieve ya. Banyak sekali rumah kos-kosan dijual gitu. Saya terima penawaran, handphone saya hampir jebol. Semua agent properti telepon, ya kan? Itu jadi kos-kosan itu bisa. Nah, tapi masalahnya adalah kenapa ditaruh di bagian akhir? Karena ini bukan sebuah nilai investasi yang bisa dimulai dari pecahan 100.000. Lah ya beli rumah kos-kosan kan tidak bisa dimulai dengan pecahan 100.000 ya. Ya at least ya berapa? 350 juta atau 700 juta. Ya kan berarti harus ada uangnya dulu dong. Jadi kalau ditanya, Pak, apakah harus melewati step demi step? Tidak. Tapi ketika Anda sudah stay pada bagian ini, coba concernlah dengan return-nya. Percentage of return yang tadi. Ini ada properti, ada bisnis misalnya tiba-tiba buka
waralaba minimarket, misalnya punya ruko, waralaba minimarket, bikin laundry kan gitu ya, atau beli akuisisi laundrynya orang, kedai soto bakso yang dari depan dibeli ya kan. Nah, tapi ingat harus dihitung hanya 12%. Tapi ingat ya, bisnis akan punya risk tersendiri. Investasi itu tidak memiliki risk yang lebih tinggi daripada bisnis loh. Loh kok bisa gitu? Loh ya begini, coba. Sekarang banyak orang yang selalu menentang, saya pebisnis. Tapi kita mesti mengetahui suatu kelebihan dan kelemahan dalam setiap apapun instrumennya. Contoh begini, bila ada orang yang bisnis itu kan akan memikirkan lini dari ujung ketemu ujung, end to end. Misalnya apa? Kalau saya buka bisnis sendiri, saya harus mikirin pemasaran, budgeting, tax planning, habis itu pelaporan, menerima keluhan, distribusi, bahan baku, kan semua gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan unsur bisnis di sini, hati-hati karena apa? Tidak semua orang sudah punya pengalaman dalam bisnis. Itu sama juga kayak orang belum pengalaman dalam investasi. Tapi investasi, ketika kita pegang emas misalnya, kan emas ini kan akan naik atau akan turun mengikuti pasar. Tidak artinya saya lebih sering ngurus emasnya akan lebih sering naik kan harganya. Secara otomatis yang saya cuma menjadi masalah adalah kapan waktu tepat beli emas kan. Oh iya lagi turun, tak beli kan gitu ya. Jadi cukup hanya di sini. Kapan waktu yang tepat untuk mahal tak jual. Ya sudah begitu, cuma masalah simpan saja gitu ya. Jadi oleh karena itulah kenapa hati-hati di bagian porsi business and acquisition ini. Oke, ini sudah mulai berantakan. Saya erase pen dulu. Nah, kita akan mulai. Kenapa tidak mulai dari creating wealth? Karena tidak semua orang memiliki satuan uang yang cukup untuk bisa langsung join ke sini. Jadi ketika Anda, Bapak Ibu, sudah memiliki, ya silakan please join, monggo masuk sini langsung boleh. Nah, Pak, apa sih yang disebut dengan money booster? Money booster adalah high risk. Money booster adalah high risk. Karena high risk, makanya high gain. Kan gitu ya. Nah, high risk dan high gain. Dibagi menjadi dua. Sekarang menjadi tiga. Yaitu adalah capital market, crypto assets, dan rektor. Capital markets ada investasi saham. Oke, makin nggak jelas sahamnya, risk tinggi, makin punya potensi untungnya meleduk-leduk gitu ya. Tapi kalau misalnya cari yang sahamnya yang well known, itu risknya lebih rendah, tapi untungnya nggak bisa meleduk-leduk begitu ya. Saham. Beli reksadana, bisa beli reksadana saham, reksadana campuran, ini masih achieve dengan 12%, tapi jangan dilihat maksudnya 12% per tahun itu adalah 1 tahun 12%. Tahun kedua 24%, belum tentu gitu. Bisa jadi begini, tahun ke-1 0, tahun kedua 0, tahun ketiga 36%. Bagi 3 kan sama 12% rata-rata, betul nggak? Nah, jadi kira-kira bisa begitu. Nah, ETF, nah ini mungkin lebih jauh ya, mungkin kita tidak bahas secara detail karena ETF itu adalah seperti reksadana, tapi dibelinya ketika bursanya buka gitu ya. Derivatif, ini lebih panjang lagi, ada indeks, ada forex, ada CFD, ada options ini ya. Jadi kalau misalnya saham itu investasi saham, bukan berarti tidak perlu dilihatin setiap saat gitu. Itu namanya panik. Banyak orang yang bilang, Pak, kalau saya investasi saham itu saya banyak yang masih modelnya jadul gitu. Wah, saya nggak mau karyawan saya ini dikejar. Kenapa Pak? Dia ngeliatin saham setiap saat. Pak, itu mah bukan investasi saham, itu mah takut sahamnya dicolong orang, saya bilang. Investasi saham itu nggak perlu dilihat setiap saat, Bapak Ibu. Bahkan nggak perlu dilihat juga nggak apa-apa. Loh, terus gimana cara tahu naik turun? Loh, saya dari tadi nggak pernah bicara untuk naik dan turun loh. Kok bisa begitu? Nah, nanti nih kita akan bahas di bagian yang habis ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau Anda investasi, sebenarnya ada metode yang saya kemukakan, no brain investment strategy. Investasi yang tanpa perlu pakai otak. Apa? Belilah secara teratur. Coba contohnya begini, emas naik setiap saat dan turun bisa setiap saat. Tapi setiap saat Anda ngeliatin harga emas, enggak kan? Berarti apakah semua orang-orang yang memiliki perhiasan itu adalah orang-orang yang tidak care terhadap harga emas? Care juga. Tapi apa? Yang punya adalah punya dan banyak. Akumulasi. Jadi habit investasi adalah mengakumulasi aset. Bukan serta-merta harus sangat fokus ngeliatin harga. Gitu. Itu adalah pemahaman yang keliru gitu ya. Jadi di sini saham ya, reksadana, kalau di sini trading nih. Kalau trading pasti karena apa? Karena pakai margin.
Kalau di sini nggak yakin bisa bablas, hilang, nol gitu kan. Nah, ini margin. Jadi makin ke bawah makin expert gitu ya. Jadi kalau di dalam saya punya gambar ini makin ke bawah makin expert. Ya ini makin ke bawah sini makin expert. Cryptocurrency NFT ini kan sesuatu yang ini kayaknya baru ketemu berapa tahun terakhir ini tiba-tiba karena ada Gozali efek, tahu NFT sebelumnya nggak tahu, taunya NFC. Buat apa? Buat bayar e-money gitu kan. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang baru. Cryptocurrency ya, misalnya Bitcoin gitu ya, kan sudah diakui di Indonesia, ada di dalam perdagangan berjangka dan komoditi, secara otomatis maka dapat diakui sebagai aset seperti itu. Cryptocurrency, Bitcoin dan teman-temannya. Real sector. Nah, kalau real sector ini adalah kegiatan aktif ya. Jadi ya buat kita yang bekerja sebenarnya ini tidak terlalu tepat karena mungkin akan kehilangan waktu untuk bisa mengerjakan ini. Ini misalnya menjadi penulis buku ya kecuali bisa menulis buku waktu yang senggang ya bisa, itu menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Tapi ini adalah suatu kegiatan di dalam real sector gitu. Nah, lalu dari sini kita bisa memulai ya saham, reksadana masih achievable, cryptocurrency yang ditanya itu bisa puluhan persen. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini protect your profit. Ryan, apa sih protect your profit? Logiknya begini. Banyak orang itu karena saking takutnya uangnya hilang, dia langsung pergi ke sini. Yang mana akan mengakibatkan uangnya tidak bisa berkembang. Loh kok bisa begitu? Loh kan tadi ingat, bank deposit di sini, deposito, kecil 3%. Coba bayangkan orang mulai dari sini langsung ke sini. Punya target keuangannya yang tadi, yang 15 miliar. Pasti nggak achieve. Kecuali hyperinflation, amit-amit Indonesia hyperinflation, bos, waduh 98 pusing luar biasa gitu, jangan sampai gitu ya. Nah, inflasi ketinggian kacau, nggak inflasi 0, 0 menuju deflasi pusing juga gitu. Jadi ini nggak akan menjadi sesuatu yang bagus kalau terlalu tinggi gitu. Nah, jadi ketika kita tidak bisa lompat ke sini yang nilainya bisa mencapai 12%, kita tidak bisa lompat ke sini yang rata-ratanya 12, tapi karena kita takut pergi ke sini, tidak achieve. Misalnya government bond ya 9, 8 FR, bank deposit 3%, rural bank 6%, bank BPR, mutual fund mutual fund dan relatif 10%, simpanan koperasi, tapi hati-hati kalau koperasinya mungkin kalau di Bapak Ibu ada dan ternyata nilainya kurang lebih boleh juga pakai gitu ya. Atau peer to peer lending hari ini 12%, wah itu udah umum sekali dan bisa lebih. Atau staking, wah ini lebih panjang lagi ceritanya ini, waduh staking ini ketemunya ke sini gitu. Ini lebih panjang lagi cerita, ini lebih jauh ya. Saya tidak bahas ini lebih jauh karena panjang, perlu pemahaman lebih jauh agar tidak menjadi orang yang spekulatif. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.